Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dazal rodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Malam. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Ya, bisa buka kameranya, Pak? Bisa ntar lagi, ntar dulu. Sekarang aja buka kameranya, Pak. Siap, Pak. Aku duduk bentar. Ya, duduk Pak. Jangan sambil berdiri, Pak. Oke. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanggapin, Pak? Berani bertanya, berani ditanya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salve, shalom. Saya mau bertanya masalah Isa Al-Masih. Oke. Nice. Seorang Isa Al-Masih itu mempunyai ibu yang bernama Maryam. Oke. Yang mana Maryam tersebut diyakinin sama kaum Nasrani bahwasannya dia adalah Tuhan, disebut dengan Tuhan Ibu. Nah, maaf, Pak. Poin pertama, Pak, ya. Poin pertama, kami tidak mengenal namanya Nasrani. Kami tidak mengenal Nasrani. Kami Kristen, kami bukan Nasrani. Akan tetapi di sini keyakinan Dengar dulu, Pak, ya. Kami bukan Nasrani, jadi jangan pernah menyamakan bahwa kami itu disebut sebagai Nasrani. Kami Kristen, kami Katolik, kami bukan Nasrani. Nah, kalau pandangan Nasrani itu seperti itu, ya itu urusan orang Nasoro. Itu urusan mereka, bukan urusan kami. Nah, kemudian kamu mengatakan Anda bertanya tentang lebih tepatnya bukan Tuan. Kalau dalam bahasa daerah orang Flores namanya Tuan Ma. ya. Tuan Ma. Ya, Tuan Ma itu bisa dikatakan sebagai Bunda Allah. Bunda Allah. Ya. Bagaimana? Apa yang Anda ingin tanyakan terkait dengan Bunda Allah? Nah, kalau secara logis Tuhan itu tidak bisa berjumlah banyak. Contoh seperti yang diyakinin sama kalian, Tuhan itu ada 3. Yes, Tuhan kami itu siapa-siapa? Tiga pribadi. Yang kedua Tuhan Ma, yang ketiga Tuhan. Salah, itu pandangan itu gini, Pak. Ketika Anda berpandangan seperti itu, berarti Anda mengutip di dalam Al-Quran Anda. Ya, kekristenan tidak pernah berbicara tentang Tritunggal itu, Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus Kristus. Nah, pandangan Anda, saya tidak tahu apakah Anda ambil di dalam Al-Quran. Saya selama pelajarin tentang masalah Saya menanyakan Anda mengambil data itu dari Al-Quran atau dari mana? dari Al-Quran. Oke, maaf Pak ya, saya tegas mengatakan data yang Al-Quran bawakan itu, Pak ya. Maaf ya. Berdasarkan fakta yang saya baca, ada sebuah ajaran pada abad yang ke-4 ya, 3 sampai 4. Itu ajaran namanya seperti yang Bapak katakan. Dan itu sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja kami, gereja Katolik. Ya, ketika Bapak mengatakan Tritunggal itu adalah Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus Kristus, itu di abad ke-3 sampai ke abad 4 itu sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Karena ajaran ini adalah ajaran poliridianisme. Kenapa? Saya potong. Kenapa bisa dikutuk? Sedangkan mereka itu Ya, dikutuk. Mengapa dikutuk? Karena Tritunggal itu tidak berbicara. Makanya saya dengar dulu. Karena Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus. Bukan. Tritunggal itu berbicara tentang Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Berarti pandangan Anda yang Anda bawakan itu berdasarkan pandangan sesat di abad ke-3 sampai abad ke-4, yaitu ajaran pandangan poliridianisme. Pandangan sesat. Ya. Kemudian Pak ya. Poin berikutnya, Pak. Di dalam sebuah filsafat gereja Katolik, kita kenal dengan namanya latria dan juga dulia. Latria-nya orang Katolik di dalam setiap tata perayaan Ekaristi itu berbicara tentang latria penyembahan kepada Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya.
Latria kami tidak pernah, filsafat kami, latria kami tidak pernah berbicara tentang Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus. Tidak, itu salah. Karena itu ajaran koliridianisme. Seperti itu. Jadi ketika tuduhan Pak Ustadz seperti itu, berarti tuduhan Pak Ustadz itu salah, karena tuduhan Pak Ustadz itu berdasarkan penyesat di abad ke-3 sampai 4, yaitu koliridianisme. Saya tidak tahu apakah Al-Quran, maaf, saya tanya Bapak ya, apakah Al-Quran mengutip ajaran koliridianisme? Setahu saya mengutip. Berarti Al-Quran mengutip ajaran sesat ya. Sorry saya ikutan ya. Silakan. Aduh, kaifa ya haluk, kaifa haluk ya akhi. Kalian semua bahwasanya Saya tanya dulu Bang Muhajir, saya ikutan nimbrung jadinya kaifa haluk ya akhi. alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah su'al bi khair. Ya, jadi begini mengenai masalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, saya tahu dalil Anda. Surah Al-Maidah 73. Laqad kafara allazina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Betul tidak? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah tiga dari yang tiga. Wah. Sayang sekali ya, salah ini Allah menyerangnya. Masalah begini. Agak mantap ya, dari siapa nih? Atau dari saya, jangan-jangan sebentar Bang RK. Saya turun dulu ya sebentar. Sebentar Pak Muhajir, jangan berbicara dulu. Nanti saya takut nggak dengar bentar. Tunggu saya bentar. Saya turun dulu. Doubling soalnya. Doubling ya, sabar ya. Sabar ya Bang ya. Pak Ustadz santai, tenang dulu di sini Pak Ustadz. Ya. Ya. Tadi kalau berbicara tentang Bunda Allah, saya sudah punya siapkan data juga. Ini kisah para nabi. Tapi nanti dengan dulu. Tentang data-data masalah keyakinan kalian. Siap, saya siap. Kalau mau berdiskusi panjang, saya siap. Ya. Kami siap. Oke, saya sudah kembali. Semoga ini tidak doubling ya. Oke, mantap. Waliban warahil kudus alillahi wahid. Coba kita on cam kembali ya, supaya kita sama-sama on cam biar enak. Bentar. Bentar ya, saya on cam dulu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan tadi ya. Berbicara bentar ya. Saya mau ngomong tentang kalian tadi sudah berbicara masalah Tuhan. Yang saya meyakinan bahwasannya kami pelajari tentang Al-Quran itu mengkafirkan tentang 3 Tuhan. Itu kenapa? Ada sebab. Kalau memang Anda pengen daripada masalah secara logika, gini, Tuhan satu aja udah cukup. Apalagi Tuhan 3. Kalau seandainya 3, ini Tuhan ini dia pengen menuruni masalah hujan misal, atau menurunkan tentang rezeki. Dan sedangkan Tuhan satu ini tidak mau menurunkan tentang rezeki. Ini kan bertentangan. Tuhan mereka itu bertentangan. Logika Anda tuh dari mana ya, Ustadz? Ini Anda Ustadz ini kalau saya boleh tahu background pendidikannya dari mana, pondok pesantren mana? Saya bisa nanti cross check. Ini kenapa bisa kenapa? Kenapa? Saya keluaran dari Yaman. Keluaran dari Yaman, lulusan dari Yaman, dari apa? Dari Al-Ahqaf University. Al-Ahqaf University. Kenapa Al-Ahqaf University bisa meloloskan orang seperti Anda yang salah paham tentang kekristenan? Orang Kristen tidak menyembah banyak Tuhan sehingga Tuhan itu bertentangan logikanya. Itu namanya dari dalil Muhammad Hijab. Muhammad Hijab itu sudah dibang sama banyak apologet Kristen luar sana. Jadi gini Pak, Tuhan kami satu esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Berbicara pakai dalil ya. Istadillah qabla an ta'takid. Ketika kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, maka kamu sesat. Ini kata siapa? Kata Syekh Shalih bin Utsaimin. Bukan kata saya, bukan kata Otan, bukan kata Yesus. Kata ulamamu. Kenapa saya kutip ulama? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Oke? Jadi kalau kamu orang Islam representatif di sini, kamu lulusan dari Yaman, tetapi kamu tidak memahami bagaimana konsep kekristenan, maka kamu itu salah, sesat lagi dibilangnya. Jadi saya bilang sekali lagi tegas, kekristenan menyembah Allah yang esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Dan tadi logika Anda, Tuhan satu aja udah cukup. Kenapa Tuhan ada 3? Nggak ada yang Tuhannya 3. Tadi saya sudah kutip pakai ayat 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia dan manusia itu adalah manusia itu adalah Kristus Yesus. Jadi artinya bahwa ketika berbicara mengenai tadi konsep Anda bilang nanti kalau misalkan Tuhan yang satu menurunkan hujan, Tuhan yang kedua enggak. Yohanes 5 ayat 19 jawaban dari Tuhan kita Yesus Kristus sudah menjawab. Sebab apa yang dikerjakan anak dikerjakan juga oleh Bapa. Yesus juga bilang dalam Yohanes 5 ayat 30. Sebab anak tidak berbuat dari dirinya sendiri, melainkan melihat apa yang Bapa kerjakan. Jadi ketika berbicara mengenai kehendak, irodah, dalam bahasa Islamnya irodah. Kehendak Allah, Tritunggal Maha Kudus itu kehendaknya tidak berlainan. Jadi bukan berarti seperti logika Anda yang tadi, salah. Itu namanya dalam konsep logika falasi. Anda menjelaskan dari konsep Islam saja sudah salah. Karena dalam konsep Islam memahami Tritunggal itu seperti pemahaman seperti Sabilianisme. Imam Al-Ghazali dalam Rosailnya pada Ilal Amam yang pernah dikutip juga oleh Dr. Hasan Bagir, beliau mengutip bahwa Imam Al-Ghazali tidak menganggap Trinitas syirik. Karena menurut Imam Al-Ghazali, Trinitas itu adalah sifat-sifat dari Allah. Sifat-sifat dalam satu hakikat. Padahal Trinitas tidak seperti itu. Makanya saya nggak heran bahkan orang seperti kamu yang lulusan Yaman, bahkan seperti Imam Al-Ghazali yang termasuk dalam ulama cendekiawan Islam paling terkenal pun masih salah pemahamannya mengenai Tritunggal. Inilah saya bilang kalian ketika membaca Al-Quran pun, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa, ini sudah salah. Kenapa? Tafsir Quran kalian pun mengatakan ini untuk menjelaskan bagaimana orang-orang Nasrani menyembah 3 Allah. Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Bang, tadi Abang juga sempat mau menunjukkan kitab. Saya juga punya kitab, Bang. Bukan kitab, lebih tepatnya ini karya dari Profesor Dr. Ali Muhammad Asyalabi, seorang pakar sejarah Islam Timur Tengah, membahas tentang Isa. Ini tidak ada kesamaannya dengan Yesus Kristus dalam Alkitab. Kenapa? Nih,
Saya nggak usah dibesarkan, nggak apa-apa Bang RK, masih kelihatan kalau dalam komal yang kayak gini. Nah ini, nih buku Isa ini. Ini hanya dalam bahasa Indonesia harus ada kutipnya di sini ya, karena ini ain, bukan alif kasroh ya. Harusnya ini Isa. Saya tahu. Nanti pasti dipermasalahkan sama orang-orang yang suka bikin polemik penjelasan karena permasalahan tulisan. Oke. Di buku ini, Bang, sayangnya masih sering kutip-kutip Alkitab, masih sering kutip-kutip Injil. Padahal ini harusnya fokus kepada Al-Quran. Ya enggak? Dia masih kutip-kutip Alkitab ini nanti di sini. Nanti Anda bisa melihat bagaimana mereka mengutip Injil untuk membenarkan narasi Anda. Tapi nggak apa-apa. Saya maklumi. Namanya juga Islam. Ya enggak? Nah, tapi masalah tentang Bunda Maria kenapa bisa dikutuk, Bang? Jangan pertanyakan otoritas gereja Katolik. Otoritas gereja Katolik itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Kalau dalam Islam otoritasnya kurang jelas, benar nggak? Saya bisa bilang seperti ini, kenapa? Ya, Anda mengangguk-angguk karena memang menyetujui. Jadi dalam Islam saya ambil contoh begini, misal ada dalil, saya ambil contoh nih dalam tadi Anda kan mempermasalahkan kenapa kolegianisme yang tadi Abang RK kutip itu kok bisa dikutuk padahal gini-gini, Anda memprotes tadi. Dalam Islam pun ada namanya dalil, nabimu pernah bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadis paling kontroversial, karena apa? Karena seperti yang kita tahu Islam ini kan terbagi menjadi 73 aliran golongan. Termasuk yang paling umum, paling mainstream di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ini saya bilang paling umum, paling mainstream. Kenapa? Saya nggak anggap Syiah, karena pasti bagi sebagian besar orang Islam Syiah bukan termasuk dalam Islam. Walaupun faktanya Syiah itu berkontribusi bagi Islam ya, tapi ya udahlah kita hormati bagaimana mereka memandang Syiah. Saya ambil dua aja. Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidi. Dan kemudian ada Salafi. Ini yang sering dituduh sebagai Wahabi. Salafi ini sebenarnya juga agak rancu karena penggunaan kata konsep Salafi ini mereka kutip seolah-olah mereka itu benar-benar salafus soleh. Padahal Ibnu Taimiyah juga ditentang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi saya respect, itu bagian dari perbedaan ikhtilaf dalam Islam yang sampai dengan kiamat itu tetap berbeda. Nah, konsep tadi karena kalian tidak mempunyai otoritas ini, maka kalian saling melemparkan tuduhan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Inilah konsep ketika kalian berbicara mengenai konsep kutuk-mengutuk seperti dalam konsili gereja itu tidak dapat terjadi di sisi kalian. Karena di sisi Islam otoritas ini nggak ada. Otoritas ini nggak. Nabi kalian setelah wafat itu tidak menjelaskan tentang keberlanjutan ajarannya. Sementara Tuhan Yesus jauh sebelum dia disalibkan, dia telah memberikan otoritasnya kepada Rasul Petrus. Matius 16 ayat 18. Saya putusin. Ya, silakan. Nabi Isa sudah diangkat ke atas. Terus jadi Anda tidak mau fokus kepada otoritas? Ya sudah, saya sudah tahu itu jalan buntu memang. Ya udah, ngomongin Nabi Isa aja. Kirain mau bakal. Saya selesaikan dulu yang tadi, Pak. Bang Yosef. Oh, selesaikan yang tadi. Selesaikan otoritas. Pak Ustaz, saya selesaikan dulu. Oke. Islam ada di abad keberapa, Pak Ustaz? Islam ketika Nabi Muhammad diutus. Ya, abad keberapa? Mungkin kalau dari tahun Masehi saya lupa. Tapi kalau daripada tahun Hijriah, tahun pertama daripada Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Abad keberapa? Abad ke-6 atau abad ke-7? Salah, pertanyaan harusnya jawabannya gini Ustadz. Mengutip dalil dalam surah Al-Quran di mana Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Betul nggak? Islam itu kan disempurnakan. Sama seperti Tuhan Yesus menyatakan, dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini adalah aku dirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita lihat itu Yesus ngomong sama Petrus itu abad berapa? Sama seperti dalam Islam. Sebenarnya Islam itu ada konsep yang mirip dengan kekristenan, walaupun tadi otoritasnya nggak jelas. Ketika Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, nanti tiba-tiba Rasulullah mengucap dalam hadisnya itu mengatakan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Allah telah sempurnakan, tapi di kemudian hari mungkin Rasulullah memecah menjadi 73 golongan. Harusnya itu. Nah, saya kasih latar belakang itu mungkin supaya bisa membantu Ustadz untuk menjawab itu Allah menurunkan dalil itu pada hari ini telah kusempurnakan bagimu. Nah, itu di tahun berapa mungkin bisa dikasih itu. Nah, abad ke-6 atau abad ke-7 lah ya, oke ya? Oke, ya. Saya mungkin sepakat. Oke, sebelum abad ke-7 ya, Pak Ustadz tadi mengatakan tentang Tritunggal itu Bapa, Bunda Maria dan juga Yesus. Nah, sebelum abad ke-7 mengemukakan pandangan itu, Pak, perhatikan baik-baik, Pak. Ini adalah sebuah ajaran koleridianisme, Pak. Ya, Miriamiyah. Ya. Ajaran ini dikatakan sebagai heresi. Ya. Ajaran bidah. Ya. Ajaran penyesat yang dikutuk oleh gereja. Karena ajaran ini adalah ajaran sinkritis Arab. Ajaran koleridianisme ini. Jadi sebelum Al-Quran mengutip itu di dalam surah 5 Al-Maidah ayat 73, ayat 74 dan juga 116, Pak. Klimaksnya. Koleridianisme ini sudah mengumpulkan di tahun 350 AD sampai 450 AD, Pak. Ya. Paham ini menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Dewi atau Allah selain Trinitas yang harus disembah. Ya. Ini sebuah tuduhan, Pak. Ya, tuduhan, Pak. Ya. Jadi, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apakah Al-Quran ingin menyamakan pengajaran itu dengan pengajaran koleridianisme? Sama loh, Pak. Setahu saya, kalau seandainya setiap pengutusan Nabi itu tidak jauh berbeda apa yang diutus sama Nabi sebelumnya. Maaf, Pak, sabar. Koleridianisme itu bukan paham-paham para Nabi dan para Rasul, Pak Ustadz. Paham koleridianisme ini adalah paham heresi yang dikutuk oleh gereja. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Ustadz,
adalah apakah paham di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-73, 75 dan 116 itu sama dengan paham kulirianisme yang dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat? Ngerti nggak bahasa saya? Ngerti. Saya tidak tahu, tidak sampai ke situ pemahaman saya. Mungkin nggak tahu. Nah, karena tadi di awal Pak Ustadz sudah mengemukakan bahwa Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus. Nah, itu adalah paham kulirianisme. Mengapa saya bilang paham kulirianisme? Nih, Pak, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Di dalam tata perayaan Ekaristi, Pak, kami tidak pernah mengatakan seperti ini, Pak ya. Dalam gereja kami tidak berpaham seperti Bapak. Karena latria orang gereja Katolik itu adalah latria penyembahan kepada Allah Tritunggal. Dalam doa Ekaristi mengatakan kayak gini. Oleh karena itu ya Bapak, kami mengenangkan Yesus Kristus putramu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia. Kami umatmu mempersembahkan kurban yang suci murni, yakni roti kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Tata perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik tidak pernah berdoa begini. Oleh karena itu ya Bunda Maria, kami mengenangkan Yesus Kristus. Enggak. Karena itu adalah paham heresi di abad ke-3 sampai abad ke-4. Yang Pak Ustadz kutip tadi, yang Pak Ustadz sebut di awal. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah surah Al-Maidah itu, Pak Ustadz? Ya. Apakah surah Al-Maidah tadi yang Bapak Ustadz kutip tadi sama dengan ajaran sesat di abad ke-3 sampai abad ke-4? Jadi sebelum abad ke-7, abad ke-3, 4 itu sudah berbicara tentang itu. Apakah Al-Quran sepakat dengan ajaran sesat di abad ke-3 dan abad ke-4? Saya tidak paham tentang masalah itu. Wah, katanya kuliah di Yaman, Pak. Gimana sih, Pak? Masa kalah dengan kita yang kuliah di Indonesia, Pak? Mau bertanya masalah tentang ini apa namanya tuh? Ya udah, berarti tadi udah selesai. Kenapa zaman sekarang orang-orang pada menyanjung seperti kalian ngakinin masalah Isa Al-Masih. Sedangkan pada zaman Nabi Isa itu orang-orang Nasrani ingin Udah saya membunuh. bilang gini, Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz sempat motong saya, sempat motong Bang RK juga ketika kami ada mau Pak Ustadz salah. Jadi saya potong juga ya, saya izin potong juga. Udah berulang kali kami bukan Nasrani. Kami ini Kristen Katolik. Kata Kristen itu sudah lebih lama, jauh sebelum Islam tiba-tiba ganti istilah. Jangan membalikan fakta. Ini orang-orang ahlul kitab zaman sekarang membalikan fakta dengan Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 120. Apakah antum paham dengan apakah antum hafal sendiri dengan ayat Al-Qur'an Anda? Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 120. Walan taradu ankal yahudu wal nasara. Tidak akan senang sampai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengikuti jalanmu, jalan mereka. Sekarang pertanyaan saya, once again, secara fakta sejarah, tadi kan saya dibilang dituduh, ini orang-orang ahli kitab ini memutarbalikan. Sekarang saya tanya, Bapak bisa nggak tampilkan selain dari sisi teologis, bisa nggak secara historis bisa buktikan istilah Nasrani itu baru ada di abad keberapa? Saya bisa bandingkan dengan data saya nanti tampilkan buku A Brief History of Christianity, itu nanti ada menampilkan data. Tulisan Cornelius Tacitus itu abad pertama, abad kedua, sebelum adanya Islam, sudah menyebutkan istilah Kristen. Berasal dari kata Kristus, yaitu suku guru mereka yang mereka ikuti, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada kata Nasrani. Nasrani itu baru ada muncul di era Islam, di era Arab Islam. Setelah Islam ada. Jadi Anda jangan nuduh kalian itu datang abad ke-7. Itu kalian salah pemahaman, itu kalian menutupin daripada kebenaran. Oh silakan, Pak, tampilkan datanya Pak Ustadz, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Silakan. Kitab zaman sekarang itu sudah dianggap salah semua dengan pemahaman mereka, karena mereka mengubah isi daripada Injil. Kita mengubah isi dari Injil. Apakah kami punya dalil naskah wal mansuh seperti apa yang Anda kutip dalam Al-Baqarah, sehingga Anda bisa membatalkan dan mengganti ayat atau mengganti hukum seperti apa yang ulama Anda lakukan? Dalil naskah wal mansuh itu batal dan ganti? Itu berbeda. Jangan tuduh kami. Oke Pak Ustadz, saya mau diskusi akademis, jangan hanya framing. Sekarang kita fokus masalah. Injil. Itu Sekarang, yang salah. Iya, itu hanya bisa framing kosong, jadi saya nggak anggap itu serius. Kalau mengubah-ubah Ustadz bisa tunjukkan, silakan. Nggak apa-apa, Bang RK saya rasa dengan senang hati akan. Kitab Anda semuanya ada berapa? Tentang masalah 73 kitab. 73 kitab. 73 kitab. Yang Yes. paling mendekatin kebenaran itu ada Injil apa? Semuanya benar, karena itu Beneran, Pak. Karena yang mendekatin suatu kebenaran cuma satu dianggap daripada kami. Apa? Ya, kami Islam cuma satu mendekatin kebenaran di dalam Injil itu cuma Injil Barnabas. Astagfirullahaladzim, lulusan Yaman begini, lulusan Yaman, Masya Allah. Pak Ustadz, saya tanya Injil Barnabas ada di abad keberapa? Itu Injil Barnabas, itu Injil yang pertama Kamu kali. ditanya Ustadz, Injil Barnabas ada di abad keberapa? Ketika Nabi Isa diutus dan menurut Saya tanya Injil Barnabas ada di abad keberapa? Itu Bang Basit tanya. Tahunnya, saya cuma mempelajari. Kamu kuliah di Yaman gak ada gunanya Ustadz. Gak ada gunanya kau kuliah di Yaman Ustadz. Ini Serius kamu nol bagi saya. Bagi kami di sini kamu 0 bulan. Gak ada ilmunya kau Pak. Jangan Jadi apa yang tadi kau bilang stimuli dari Yaman ini? Iya, gak apa-apa. Angin punya KTP. Ini jangan menutupin suatu kebenaran. Kebenaran apa yang kau sampaikan dari tadi? Tidak ada kebenaran yang kau sampaikan dari tadi. Bahkan pertanyaan saya aja kau tidak bisa jawab. Tentang Injil saya sampaikan. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu kenal namanya kitab Panarion nggak? Gak tahu, saya gak pernah nama. Luakon. Kitab Panarion di pasal 78 ayat 13 itu berbicara tentang yang kau bicarakan tadi. Bahwa Tritunggal itu Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus.
Itu adalah dari kitab dari mana? Itu berbicara sebelum itu seorang tokoh gereja, ya seorang penulis namanya Epipanius yang menuliskan bahwa beberapa dari wanita Arabia itu telah memperkenalkan pengajaran yang tak masuk akal, bahkan makanya dikutuk oleh gereja. Bukannya kalian yang tidak masuk di akal dengan mengajarkan menutupin kebenaran Nabi Isa itu lahir. Aduh, bohong dan saya semua. fokus saja Bang RK, nggak apa-apa ini karena saya dulu mantan Islam, Ustaz harus jujur ya. Ini Injil Barnabas Bang. Injil Barnabas ini baru ada di abad 15. Ini sudah basi. Kenapa Injil Barnabas tidak? Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali. Nih, oleh polisi Turki. Pertanyaan saya, emang zamannya Yesus sudah ada bahasa Itali? Bang, come on, jangan bahas sesuatu yang sudah basi. Sekarang kita bahas Orang masalah. menutupin kebenaran orang-orang yang Oke, kau dan tadi menutup kebenaran, tapi datanya nggak ada. Iya. Sekarang saya boleh fokus nggak? Sebutin tentang Injil. Aduh, Ustaz, jangan ikut kerja. Ustaz yang kita kerja. Ustaz, saya mau tanya dulu, Ustaz Islam akidahnya apa Ustaz? Ustaz Islam akidahnya apa? Maturidi. Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah Maturidi. Iya. Kita bahas ketuhanan boleh? Saya boleh bertanya mengenai Islam boleh? Silakan, senang hati saya menerima. Oke, saya mau tanya Ustadz ya. Saya mau tanya Ustadz, kalau misalkan dalam Islam konsep ketuhanan itu dalam pemahamannya Maturidi apakah sama dengan Abul Hasan al-Asy'ari? Sama. Sama dalam hal apa? Boleh dispesifikan? Tentang wujud sifatnya Allah. Wujud sifatnya Allah. Berarti sifatnya Allah ada berapa? Sifatnya Allah ada 20. Ada 20. Itu yang yang sifat Allah 20 itu apakah sudah ada di era Rasulullah atau paling tidak di daerah eranya tabi'ut tabi'in atau bagaimana, atau baru ada pada eranya Abul Hasan al-Asy'ari? Abul Hasan al-Asy'ari. Oh, baru ada di eranya Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Abul Hasan al-Asy'ari itu lahir tahun berapa Ustadz? Tahu nggak? Abu Hasan al-Asy'ari tahun pada 22 setelah Hijriah. 22 setelah Hijriah. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi itu kapan? Hitung sendiri itu nggak tahu saya. Dia lemah matematika, bodoh di Salah. matematika guys. Itu pun salah, bukan 22 tahun Hijriah. Salah sekali. Abul Hasan al-Asy'ari itu di tahun 830 Masehi lahir. Sekarang pertanyaan saya, 830 Masehi dikurang 22 tahun Hijriah berarti 700 sekian. Pertanyaan saya sekali lagi, tahun Hijriah pertama kali pada saat Rasulullah itu dilahirkan atau pada saat kapan? Setahu saya tahun Hijriah itu tahun 600 sekian. Setelah 619. dari Mekah ke Madinah itu dihitung dengan tahun pertama daripada Hijriah. Ya, jadi itu tahun 620 Masehi, setahu saya. Ya. 620 Masehi kan? Nah, 620 Masehi. Anda bilang tadi Abul Hasan al-Asy'ari lahir tahun 22 Hijriah. Berarti 22 tahun ditambahin berarti nggak mungkin 640 Masehi. Nggak mungkin. Abul Hasan al-Asy'ari lahir. Mana dalilnya kalau seandainya Abu Hasan Mana dalilnya? Oke. Saya tampilkan kitabnya ya. Saya tampilkan kitabnya. Pak Ustaz, siapkan kalkulator di situ Pak Ustaz. Tidak harus merendahkan seseorang ya. Oke, juga. Siapkan dulu kalkulator. Kalkulator mana? Mana kalkulator? Kita harus beretika, jangan tidak ada Dari etika. tadi kita beretika, siapkan kalkulator biar tidak malu Pak. Kamu aja nggak malu pakai kopiah ya? Oh ngapain saya nggak malu Pak? Dah, Saya nggak malu, ngapain saya malu? Gak usah bahas kopi ya. Gak usah bahas. Itu dia di bawah, di bawah. Fokus. Nih. Kenal nggak dengan kitab ini? Kenal nggak dengan kitab ini? Kenal nggak dengan kitab ini Ustadz? Bisa bahasa Arab ya dong ya harusnya. Apa kurang jelas tuh? Oh bisa, jelas sekali ini harusnya. Al-Lumah. Sorry, maaf. Kitab apa? Al-Lamau. Alamau. Aduh, ini lulusan Yaman apa beneran sih? Salah. Aluma. Ini padahal udah ada harokatnya. Masya Allah. Udah ada bacaannya, tanda baca. Anda baca Alamau. Ini beneran gak sih antum lulusan Yaman? Saya ragu nih, mulai ragu nih. Ini Aluma. Mana ada kitab Alamau? Kalau ini Ustadz, ini kitab apa? Ibana. Nah, kalau ini bener. Ini Aluma ya. Oke, kita Aluma di sini, kita lihat biografinya di sini. Tadi kan sempat saya sudah tampilkan kitab biografinya di sini. Nih kita baca di sini. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari lahir tahun berapa Bang RK dan teman-teman? 874 sudah. Sekarang saya tanya. Dikurang 22 tahun itu berapa? Siapa tuh orangnya? Saya tidak tahu itu apakah dia Sunni Salafiyah atau dia dari Wahabi atau dia. Ya, takut ya Ustadz. Udah diem dulu Ustadz, saya mau tampilkan. Antum gak usah bergetar, Udah, antum di sini udah salah, udah keliru banyak banget, fatal. Nggak tahu kapan Abul Hasan al-Asy'ari lahir, padahal antum pengikutnya. Ini Abul Hasan al-Asy'ari lahir 150 tahun lah, saya korting sedikit Bang RK, nggak apa-apa ya izinnya. 150 tahun setelah Rasulullah. 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, jadi bukan 22 tahun setelah Hijriah, itu bukan. Kitabnya 100 tahun lebih. itu Salafiyah. Kalau seandainya Sunni Salafiyah saya terima itu. Apanya? Siapa? Apanya? Pengarang kitabnya itu siapa? Masya Allah Ustadz, kitab Al-Luma itu Anda pikir ditulis oleh siapa Ustadz? Kitab Al-Luma itu teman-teman ditulis oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Bukan ditulis oleh siapa. Loh, Anda sendiri, guru Anda menulis kitab ini nggak tahu. Masya Allah, tabarak Allah. Maksudnya Abu Hasan al-Asy'ari mengarang kitab itu. Iya, betul. Nih, kita lihat di sini ya. Kitab Al-Luma ini dikatakan apa nih? Kitab Al-Luma, baca.
Pedoman Teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditulis 1100 tahun yang lalu. Ini diterjemahkan. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dilengkapi teks Arab. Wah, Anda ketahuan banget ini. Ini yang nulis Imam Asy'ari. Tuh, Anda ketahuan nggak ngerti apa-apa. Iman Anda sendiri loh ya. Iman Anda sendiri loh, tahu. Ya, nih judul kitab yang lengkapnya dalam bahasa Arab, kitab Al-Luma' fi Ar-Rad ala Ahli Az-Ziyah wa Al-Bidah. Nih, penulisnya siapa di sini kita lihat? Imam. Kita lanjut ya, Bang. Kita lanjut. Sekarang saya mau tanya berkenaan mengenai tadi kan sempat saya tanya tentang konsep ketuhanan. Berarti konsep ketuhanan antum itu berarti baru ada di tahun 900 Masehi ya? Baru ada 200 tahun setelah Rasulullah wafat ya? Sudah disusun sama para ulama. Akan tapi kami ketuhanan sudah dituruni ketika Nabi Muhammad diutus. Oh, tapi 20 sifat itu tadi pertanyaan saya kan tadi belum terjawab juga sama Ustaz. 20 sifat tadi itu ada nggak di eranya Rasulullah atau eranya tabi'in jauh sebelum ada? Ada? Tidak ada. Oh, di mana dalilnya? Di Al-Quran. Oh, di mana Al-Quran? Mana? Surah berapa? Ayat berapa? Surah apa? Ayat berapa? Karena itu berbeda-beda. Ada di surah ini, ada di surah ini. Semua. Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Satu juga nggak apa-apa. Saya tadi diminta dalilnya, saya langsung siap sedia, Ustaz. Mereka menyusun. Ya nggak apa-apa. Dalilnya di mana? Sebutin salah satu aja. Sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya, sebutin salah satu aja. Salah satu apa? Ya satu aja, saya minta satu dari sekian banyak itu. Saya tadi diminta mana dalilnya, saya langsung siap kok. Nih, siap. Wah, cari Google dulu ini. Lulusan dia aman ini, apa yang diharapkan? Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat
Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa Ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa Ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri Ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari. Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul
yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad. Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah
Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian
Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah
tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga.
Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisyab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan Allah SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau.
Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab.
suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya.
Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat. Jelasnya Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman.
Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural
analisis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam.
My passage from faith to enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi.
Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.